kabar anak-anak semuanya? Ketemu lagi di anak-anak yang luar biasa di PSDP 3. Ya, apa kabar siang hari ini? Baik, sebelum kita mulai dan meneruskan pembelajaran kita minggu yang lalu, mari kita sama-sama berdoa dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah di dalam akidah. Dan hari ini walaupun ini di surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke materi, Bapak pengen tahu dulu, barangkali hari ini ada teman-teman kalian yang tidak berangkat karena sakit, kita doakan bisa segera sembuh. Tetapi tetap ya, Bapak absen terlebih dahulu ya, supaya tahu akan kehadiran kalian. Ade Irma, Aditya Irawan, Ade Permana. Oke, mudah-mudahan sudah sembuh ya. Agnia, Ahmad Gubron, Ampel Delta, Agdi Alfiani. Ya, pertemuan minggu kemarin tentang penegakan hukum, ya, penegakan hukum, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang sudah kalian pahami, bahkan kalian kemarin sudah belajar kelompok saling memberikan pertanyaan, melempar pertanyaan kepada temannya, dan temannya menjawab bahwa pada prinsipnya setiap kita ini harus memahami akan artinya protek, terutama di bidang hukum. Ya, itulah ketika kalian misalnya bertemu dengan ada beberapa orang, 5 orang memakai baju coklat lalu beratribut seperti kalian di sini, ada kan kalian melihat ada yang kayak gambar payung. Nah, itu dari kejaksaan atau dari kehakiman. Biasanya ada tulisan di situ adalah pengayoman. Pengayoman itu sendiri ya bisa diartikan perlindungan. Perlindungan tentu dalam arti luas ya, kita bisa mengartikannya. Tetapi dalam aspek hukum tentu perlindungan yang dimaksud adalah melindungi hak-hak asasi manusia. Yang paling esensi tentunya hak asasi manusia itu adalah hak untuk hidup dan hidup merdeka. Nah, kalau sudah hidup dan merdeka baru kalian akan mendapatkan hak-hak asasi lainnya, bisa berupa ya yang bersifat materi atau kebendaan, ada juga yang bersifat non materi atau non kebendaan. Ada yang tahu yang non kebendaan atau yang tidak bersifat materi hak apa saja? Selama kita hidup itu kita pengennya apa sih hidup itu? Hak untuk tentram, merdeka, tentram, nyaman, ya kan? Tidak merasa terintimidasi oleh seseorang atau kelompok orang dan lain sebagainya. Itu hakikatnya. Akan tetapi perlindungan hukum itu tidak serta-merta bisa terjadi tanpa adanya upaya. Maka dibuatlah literatur, undang-undangnya, bukunya, ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di situ memuat semua ketentuan-ketentuan yang menyangkut norma-norma atau kaidah-kaidah yang mana yang tidak boleh dan boleh. Berarti dilarang, ya. Misalnya dilarang itu misalnya perbuatan yang tidak menyenangkan sekalipun dengan lisan kita, apalagi dengan ya menggunakan menyerang dengan anggota tubuh, ya, penganiayaan bahkan ya sampai dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Semua sudah ada. Ya, semua sudah ada ya sanksi hukumnya di dalam KUHP. Nah, maka supaya itu bisa diwujudkan, perlindungan hukum ini kira-kira betul-betul memberikan rasa aman dan kemanfaatan sosial. Bagi kalian, kemanfaatan sosial itu kalau semuanya sudah taat pada aturan, tertib dan lain sebagainya, semuanya akan menciptakan kondisi yang baik terhadap hubungan sosial masyarakat. Kalau sudah begitu, yang dirasakan adalah kedamaian, keadilan, dan upaya pemajuan hukum itu akan menjunjung nilai-nilai lainnya. Di antaranya kehidupan berbangsa dan bernegara bukan tidak mungkin akan menjadi ya hal yang bisa menyebabkan pertumbuhan perekonomian. Tidak ada sejarah negara maju yang di situ negaranya masih terdapat ya pelanggaran-pelanggaran HAM, baik ringan maupun berat, terutama jelas pelanggaran HAM berat. Nah, untuk itu dari sekian banyak ya apa yang dimuat dan dipenisikan oleh para ahli tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, tentu harus ada ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Usaha. Maka ada 2 usaha ya pada halaman itu ya, pada halaman yang kalian
buka ini ada dua usaha nyata. Yang pertama adalah usaha preventif. Apa itu preventif? Pencegahan. Ada paradigma, anggapan atau dogma yang baik, mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya usaha preventif itu ya bahwa kita sadar apa yang dilakukan oleh kita baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang dimana itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, sesungguhnya kita sedang mendatangkan kerugian bagi diri kita sendiri. Kenapa? Ada sanksi hukum bila mana yang berkaitan atau yang merasa dirugikan ini melanjutkan melaporkan kasus ya tentang kerugiannya itu kepada pihak yang berwajib. Maka ada usaha yang sebenarnya aktif tetapi di situ seakan-akan pasif. Di antaranya adalah usaha preventif, mencegah. Ya, di antaranya misalnya adanya edukasi, pemahaman terhadap masyarakat melalui iklan layanan masyarakat, audio visual di televisi misalnya. Ya, setiap ada iklan itu kadang-kadang televisi itu ada iklan layanan masyarakat. Atau ada foto-foto, ya slogan-slogan, iklan-iklan ya di jalan-jalan raya. Ya, tentang bagaimana mengajak kepada kesadaran atau taat kepada aturan hukum. Atau misalnya edukasi seperti saat ini, ya, ketika Bapak mengajar, ya, Bapak menyampaikan, nah dalam hidup kita segala sesuatu itu ada pertanggungjawabannya. Setiap perbuatan kita itu, ketika kita ya ada seorang yang merasa dirugikan dan itu kerugiannya boleh dikatakan sudah diatur dan ada diatur dalam undang-undang, bisa jadi kita akan menjadi subjek dari hukum ya ya pelaku hukum, lalu objeknya adalah orang lain yang merasa dirugikan. Maka supaya tidak terjadi demikian, kiranya penting bagi kita selaku masyarakat mengerti, memahami apa sih pentingnya kita memahami hukum sehingga kita tidak berbuat yang merugikan orang lain dengan pemikiran bahwa itu sama saja yang mendatangkan kerugian bagi diri kita sendiri. Baik, sampai di sini kiranya terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik ya, dan kita ketemu ya minggu depan pada pembelajaran yang sama dengan semangat yang lebih lagi, dan setiap pembelajaran dan pelajaran tentu saja kalian harus tetap semangat ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.